Oke, halo semua. Halo, Ketemu bersama gua Pras. ya podcast pertama kami, Podcast pertama kami bersama gua Pras dan gua Ipau. ya, ini kita namain podcast kacamata ya. Ya, Sebenarnya nggak ada filosofi khususnya Ya. podcast kacamata itu apa gitu. sekedar nama aja sih, Ya, sekedar celotehan nama langsung aja sih gitu. yang mudah diingat mungkin, Iya. berbahasa Indonesia. Hari ini kita mau bahas apa nih, Pau? Mungkin kita akan bahas sosial media kali ya. Wah, seru tuh sosial media tuh. Nah sebelumnya, ini kita duo podcast kayak gini yang pertama gak ya? Mungkin yang pertama sih. Mungkin yang pertama dulu Nggak tahu podcast juga gitu. kali ya, cuman biasanya kalau podcast itu Sendiri ya kan. selotehan tunggal. Ya, ini kayak talk show lah ya. Cuman, Cuman lewat medianya audio doang, iya, tanpa visual. ini seru sih. Ya, kita cari yang belum ada lah. Iya, Cuma pengen tujuan kita bikin podcast ini ingin apa ya? Ingin menyampaikan gagasan atau aspirasi. aspirasi atau mungkin opini yang Iya, terpendam lah. apa ya? Yang relevan ya, yang jujur Ya, yang kita rasakan juga sih sebenarnya. dan punya perspektif yang bukan berbeda ya, apa dari perspektif dari kita aja secara personal. Ya, secara personal. Jadi kita nggak terpaku sama satu orang atau satu oknum atau apa gitu. Ini Atau ya. menyalahkan opini seseorang, Iya. karena opini siapa, Karena opini kan, karena pandangan orang tuh beda-beda gitu kan. sifatnya universal. Ya, gitu. Jadi lo beropini apa, ya orang lain juga belum tentu sama dengan lo gitu. Nggak mesti benar, nggak mesti salah. Iya. Namanya opini, Betul sih. kecuali fakta. Nah, kayak tadi kita pengen bahas sosial media ya. Gimana sih sosial media? Jadi kita mulai dari mana dulu nih? Sosial media ini lebih spesifiknya ke arah mana nih? Iya, gue nanya ke lo deh. Karena sosial media adalah media untuk bersosial kan, Iya, secara harfiah. Harfiah. Dalam kata dan hakiki. Kiki. Gimana? Media untuk bersosial, untuk Iya. bersosialisasi lewat media. Itu puter-puter aja. Muter-muter aja terus. Apa ya? Biasanya kita bersosialisasi lewat Kita ketemu langsung biasanya gitu kan. tatapan muka, verbal. Iya. Ini kita goib loh. Goib gak sih? Nah, ini kita lewat media nih. Iya, nggak goib ya. Mudah-mudahan nggak. Ya. Apa ya? Kita nggak pengen bahas soal fenomenanya sih. Kita pengen bahas tuh keseruannya lah ya. Karena dari dulu apa sosial media apa sih Pras yang pernah lu registrasiin pertama kali lu tahu tentang sosial media? Itu dulu kan banyak banget tuh. Sosial media ya. Friendster kali ya. Friendster, itu gue punya Friendster kalau nggak salah SMP. SMP gue juga Friendster tuh SMP. Jadi lo tahu kan umur gue berapa? Iya, SMP gue punya Friendster tuh. SMP ya. Iya, SMP. Terus ada live connector, Pras. Live connector. Kalau MIRC masuk ke sih Mic 33 enggak? Masih jelas, masuk media sosial itu. Ya media sosial juga ya. Mic 33 ya. Tapi kalau dulu konsepnya lebih apa ya? Itu anonim kan ya? Kalau iya. Ke Friendster anonim enggak ya? Anonim dong. Anonim memang. Anonim. Live connector juga sama. Sama gitu. Kalau sekarang lebih apa ya? Lebih terprofil ya. Ya, lebih terstruktur, tertata, terprofil gitu. Lebih Jadi berkarakter. lo nya sendiri tuh lo tahu siapa orang lain gitu. Jadi lebih jelas gitu. Informasinya itu lebih jelas gitu. Tapi dari ke Friendster, sosial live connector. Ya kita bahas yang itu dulu lah ya gitu. Lo tuh lebih prefer kemana pada saat itu? Maksudnya gimana? Jadi lo lebih mengutamakan lebih primer yang mana tuh antara Friendster atau live connector pada saat itu? Sejujurnya sih gue lupa sih. Sejujurnya gue lupa, dan gue lupa itu gue menggunakan Friendster tujuan gue apa? Kayak anjing gue pakai Friendster, tapi gue nggak tahu harus Ngapain gitu ya? Harus berteman dengan siapa gitu. Jadi Pada saat itu buat kebutuhannya buat apa juga nggak tahu ya kan? tujuan buat apa juga kurang tahu, karena dulu setahu gue juga pas zaman SMP juga ya, nggak ada tuh yang punya niatan apa berjualan di media sosial ya nggak sih? Iya. Atau mungkin ada, cuman gue nggak cukup tahu. Iya. Waktu itu mungkin pada saat itu kayak seru-seruan lah ya. Mm-hmm. Iya. Kita nggak ada yang jualan, nggak ada yang
pamer-pameran juga kayaknya nggak ada ya. Iya. Cuma lo masang foto di profil lo, Terus nge-wall juga kan, ada wall juga kan ya. testimoni bro. Testimoni. Testimoni bro. Iya, testimoni ya. Testimoni. Udah juntrungannya apa? Kayak gue lupa deh. Entah itu nyari gebetan, nyari Popularitas lah atau apalah, kita nggak tahu lah ya. Terus nggak punya konsep lah. iya, terus live connector lah. Masuk live juga. connector. Live connector tuh Kontennya apa sih? Kontennya apa sih? kalau nggak salah tuh live connector tuh dulu konten Chatting. chatting juga sih. Cuma kita bisa chatting sama orang yang nggak kenal gitu. Maksudnya nggak bertemanan sama kita di live connector itu. Tapi profiling juga nggak sih? Profiling lah gitu. Ada ya? Ada profiling juga gitu. Kalau MRC kan tuh cuma apa? Setahu gue Chatting doang. pure chatting doang kan. Iya, Nah, itu absurd sih. absurd ya, contoh-contohnya namanya Lo login tanpa apa? tanpa registrasi. Iya, tanpa registrasi, terus nick lo juga bisa diganti-ganti setiap Iya. lo login, anjing. Namanya tuh lucu-lucu tuh kalau MRC itu. Tai-tai kan. Ipau Gaul ML. Nah, terus pasti chat awal chatnya tuh ASL, ASL, PLS, PSL, PLS ya bener. PLS. Hai, ASL, PLS ya. Gue kira pertama asal please anjing. Iya, Taunya add sex live. PLS apa? Please ya bener. please ya bener. Terus Ya itulah zaman dulu. itu tuh seru banget ya. Kayak kita nggak kayak Ya mungkin dulu iya ya, juntrungannya tuh lebih ke arah having fun aja sih. iya, jadi itu kita melepas kejenuhan di situ tuh sebenarnya gitu. Pada saat itu mungkin gitu. Cuman kalau gue waktu itu apa ya? Gue karena ngeband juga ya kan. Pengen eksis juga lah. Pengen eksis juga waktu itu di Friendster. Oh dulu ada MySpace, bray. Iya itu baru MySpace. MySpace. Gue juga sempat Kalau MySpace emang regis juga khusus band lah ya. orientasinya jelas untuk Musik. popularitas di segmen tertentu ya kan. Ya. Musik, band, entah Band, band, musik. vokalis dan sebagainya. Mm-mm. Itu bisa apa? Kita bisa naruh lagu juga di situ. Terus ya profil band lah gitu. Ya MySpace juga dulu kalau nggak salah sih inget gua tahun berapa ya? Tahun berapa sih itu MySpace? Kita itu pengguna paling baik tuh MySpace tuh. Itu boomingnya tuh 2008 ya, 2007 2008 kayaknya nggak salah deh. Kagak ini 2005 MySpace kayaknya. Enggak, maksudnya booming ya. Iya, Ya 2007 2008 tuh baru booming tuh MySpace gitu. Dan dulu apa ya? Dulu kalau soal kita berekspresi di sosial media itu nggak punya batasan ya nggak sih? Ya ngerti gua. Dan kita nggak terpaku dengan ini itu. Ya. Karena apa ya? Bebas aja gitu ya nggak sih? Kita jadi mau ngomong apa juga bebas ya kan. Sebenarnya sekarang juga bebas gitu. Cuman lebih apa ya? Kayaknya lebih ketat lah kalau sekarang ya. Oh dulu kita sebagai pengguna itu punya sudut pandang yang lebih substansial, bro. Lebih jelas gitu. Kita melakukan apa ya bebas aja udah berekspresi. Coba lo rindu gak sih sama sosial media yang dulu? Maksudnya kegunaan sosial media yang pada saat dulu gitu, awal-awal gitu. Mungkin apa ya? Dulu sosial media penggunanya juga nggak sebanyak sekarang ya. Ya. Dari kisaran rentan apa? Pengguna di short berdasarkan umur juga. Gua nggak pernah tahu sih kalau para dewasa itu menggunakan sosial media juga ya sih dulu ada nggak sih? Ada. Yang orang-orang tua gitu. Oh kalau dulu kayaknya belum deh. Gua nggak tahu juga sih. Cuman kayaknya belum. Global banget. Iya global Apa banget. aja, ya anak SD juga udah pakai. Anak SD, terus emak-emak. Sebenarnya nggak salah sih. Nenek-nenek dibikinin Iya. sosial media, Nggak salah. dimainin. Anjing lu dibikinin sosial media, kucing lu dibikinin sosial media gitu. Iya bangkit. Mm-mm. Dan gue inget tuh di 2008 itu pemerintah baru ngeluarin undang-undang ITE itu nomor 11 Gimana? tahun 2008, yaitu tentang pengawasan Berekspresi. penggunaan internet, Oh iya. ya kan? Nah di situ mungkin dari situ kali ya sosial media juga udah mulai concern dibatasin. Iya. Jadi nggak boleh ngomong, intinya sih ini sih nggak boleh ngomong sara kali ya, Sensor lah ya. Lebih apa ya? pencemaran nama baik gitu Ya. kan, sara. Mungkin karena banyak kasus juga kali ya. Nah itu pemerintah udah mulai concern tuh yang gitu-gitu 2008. Tapi awalnya sih sebenarnya untuk ini aja Bray, untuk BTW si Pras ini gue panggil Bray aja sih. Apa sih nickname lu secara nggak langsung?
Dulu apa? Pemerintah bikin undang-undang ITE itu untuk ini coy. Aktivitas kejahatan cyber, Ya, cybercrime. Ya. cybercrime. Hmm. Itu juga mungkin marak dulu. Jadi gue gak tau sih. Dulu apa? Hacker tuh dulu apa? Apa namanya? Apa? Namanya hacker tuh dulu apa? Ayo. Famous nggak sih? Apa sih? Apa? Terkenal gitu maksudnya. Maksudnya Diketahui gitu. diketahui maksudnya apa ya? Sering menampakkan diri nggak gitu sih? Ya, namanya hacker Pak, ngapain namakan diri gitu Iya kan? juga sih. Iya. Seru. Ya gitulah kejahatan-kejahatan cyber tuh mulai concern ya ketika pemerintah bikin undang-undang itu. Tapi lo ingat gak sih dulu kalau Friendster enaknya tuh temanya kita bisa ganti-ganti profile kita? Emang iya Pak? Iya. Oh ini layout coy. Ya layout ya? Layout. Layoutnya bisa kita ganti-ganti gitu temanya gitu. Iya custom Ingat gitu ya. Ya, kalau Facebook sekarang kayaknya Facebook nggak bisa lah ya. Terus apalagi selain MySpace tuh? Nah setelah itu barulah muncul Facebook. Facebook tuh. lah ya, 2008 misalnya. Apa nggak tahu sih gua. Tahun berapa sih? Pokoknya tuh ya 2008 2000 sampai 2010 lah, gue nggak tahu lah itu Kita nggak mau ngejelasin detailnya sih ya. apa awal mula. Facebooknya itu berdiri gitu. Iya juga sih ngapain juga lu bisa googling. Iya. Nah itu Facebook tuh mulai gue tuh nge-add orang-orang yang nggak kenal. Jujur aja sih dulu nyari gebetan juga. Nah dulu sebenarnya belum ada pemblokiran juga Bray. Nggak ya? Ya kan? Masih bebas lah berekspresi ya kan? Benar-benar buat having fun lah. Dulu juga kita masih remaja lah. Iya buat apa sih paling itu? Jujur ya, benar kata si Ipau tadi, pada saat itu kita nggak kepikiran bakalan ada orang yang jualan atau apa ya, pamer-pamer gitu. Kita nggak kepikiran seperti itu loh pada saat itu loh, gitu. Cuman having fun aja gitu. Sehingga gue juga nggak ada yang bikin, ada mungkin, tapi gue nggak pernah tahu sih. Nggak ada yang komunitas untuk mengangkat isu ini. Oh iya. Berkomunitas untuk mengangkat isu ini. Akhirnya jadi terdistract dan apa? Timbul konflik, Bro. Ya kan sih? Coba nih. Kalau dipikir-pikir lucu juga sih kita menimbulkan konflik yang nggak tahu apa aja tuh isinya ya kan. Ya cuma di dalam lingkup internet gitu. Coba Pak, lu bayangin dulu deh zaman-zaman Friendster ya kan. Mana ada sih kayak pemilu lah, contoh pemilu. Adu argumen lewat sosial media. Yang lagi booming, yang lagi happening pilkada nih. Kan Iya pilkada. Contoh itu pada saat dulu kayaknya nggak ada deh gue kayak gitu-gitu deh. Jadi dulu tuh kalau sekarang kayak memperbanyak musuh tau lo kayak gitu. Harus cari masalah. Iya. Tapi di dalam tautan internet doang ya kan. Kalau ketemu sih biasa aja. Ketemu gitu. juga ini siapa ya anjing nggak tahu. Iya. Gitu. Nah maka dari itu Bray, pemerintah tahun 2016 kemarin ngeluarin revisi. Gimana? Undang-undang ITE. Itu sebenarnya nggak jauh beda sih dari fungsi awalnya. Cuman lebih berwenang untuk melakukan pemblokiran kali kemarin tuh revisinya. Jadi banyak kan situs-situs internet yang diblokir. Termasuk media sosial. Bahkan di luar negeri banyak tuh. Instagram itu juga pada diblokir kan. Twitter di Cina. Yang gue tahu sih kalau di Cina nggak ada Google. Iya. Tapi kalau masalah apa situs-situs radikal, situs porno gitu dari dulu emang udah ada ya? Iya udah ada sih. Maksudnya di dalam bermedia sosial itu mereka juga udah membahas itu ya? Iya. Radikalisme, konten porno. Ya sekarang lebih di ini aja sih, benar kata lo lebih di apa namanya? Lebih dijaga gitu. Contohnya kayak nggak menjamur sih dulu. Jadi kalau misalnya ada seseorang bikin konten porno, bodo amat gitu ya. Ya dinikmati aja gitu. Dinikmati. Kalau sekarang maksudnya nggak disebarluaskan, nggak jadi viral gitu lah. Nggak jadi viral betul. Iya. Terus kita juga sebagai penikmat, mana? Ya udah ngebiarin aja gitu. Iya, wih seru juga nih gitu. Nggak terlalu berlebihan dalam menanggapi gitu kan. Kalau sekarang kayaknya apa-apa dilebih-lebihkan. Iya. Iya nggak sih? Iya. Jadi dulu tuh kayak viral tuh bukan dari sosial media tapi dari TV. Ya dari TV. Iya. Dari media cetak. Media Media elektronik. Iya.
Itu tuh dulu viral kayak gitu. Sekarang kayak Sosial media itu utama. udah sebagai indikator viral banget. Iya. Sebenarnya ada bagusnya juga sih sebenarnya. Gitu. Sebenarnya Maksudnya kalau misalnya kontennya positif, ya. yang dibahas positif, bagus jadinya. Iya. Dilebih-lebihkan juga jadinya positif. Yang kalau negatif, Dilebih-lebihkan malah jadi malah lebih ngawur. parah ya kan. Jadinya timbul kontroversi lah, apalah. Tadi Yang sini panas, yang sana panas. Iya. Tapi kalau menurut gua konten yang media sosial tuh yang jernih lah ya. Maksudnya di dalam arti tuh nggak ada pornografi atau apa, mungkin Instagram kali ya. Mungkin menurut lu gimana? Kalau Instagram kan cewek kelihatan pentil aja lagi langsung di blok kan. Maksudnya telanjang kelihatan pentil di blok gitu. Iya gak? Banyak ini sih akun-akun fake gitu, ya kan? Iya sih. Dulu sempat ada nggak sih akun-akun fake gitu? Gue nggak pernah tahu sih. Gue juga nggak mau tahu. Nah, Akun fake, setahu gue akun fake buat Kaskus. Apaan? Akun cloningan biasa Kaskus kayak gitu. Kaskus. Oh iya, Kaskus itu masuk sosial media nih. Pada saat itu sih mungkin gue sih kalau Kaskus lebih Forum. ke forum jual belinya sih. Iya. Forum Forum. jual belinya. Sekarang lebih berhati-hati banget lah menggunakan sosial media. Tapi menurut gue sosial media sih untuk saat ini sangat berguna kalau misalnya lo ingin jualan. Kalau orientasinya jelas gitu dan lo nggak neko-neko, maksudnya nggak keluar dari Garis tujuan ya. awal lo. Iya. Lo selaras gitu dari pertama sampai akhir. Ya udah, Lurus. konsisten. Iya. Jualan terus lo kayak misalnya punya band atau punya karya apa lo share di situ sih itu bagus menurut gua gitu. Entah gimana strateginya ya kan. Tapi lo saat ini yang sosial media yang sering lo gunakan tuh apa sih? Maksudnya Kalau intens gitu. Kalau gue ini sih, gue sebenarnya termasuk orang yang ikut-ikutan. Followers lo ya. Jadi ya emang gimana ya, manusiawi juga sih ya sebagai pengguna sosial media itu pasti yang baru kita registrasi, udah ya kan booming sosial medianya kita ikutin. Lama-lama basi. Iya. Kayak apa sih? Sekarang gue udah gak mainan pet. Dulu pet boomingnya kayak apaan ya kan? Iya. Dari pertama lingkup pertamanya privat ya kan, private 150 doang ya kan? 100 orang ya, 150. 500 deh. Lu sekarang kan pet udah ini. Iya. Unlimited kan? Unlimited. Enggak 500 deh. Emang 500 kalau nggak salah. Iya, 500 deh. Karena ada verified-nya juga lagi pet. Iya. Sekarang gue udah gak ngikutin lagi gitu-gitu sih. Jadi sosial media tuh menurut gue cuma secara pribadi ya, dari opini subjektif dari apa? Ini pendapat gue subjektif aja ya. Cuma lewat aja sih sosial media. Cuman lo sebagai pengguna apa ya? Sebagai pengguna yang nggak terlalu make banget lah. Gitu, ini nggak sih? Sosial media itu tumpuan lo bukan sih? Maksudnya pasti ada lah beberapa sosial media yang sampai sekarang tuh jadi tumpuan lo gitu. Ada gua. Dari dulu sampai sekarang tumpuan gua Facebook. Facebook. Jadi emang itu yang diperlukan seseorang gitu nggak sih? Ya lu bersosial media ya itu aja. Yang lain itu cuma sekedar lewat, sekedar Oh iya. ikut-ikutan ya kan, Ikut-ikutan, registrasi ya kan. Cuman kalau gua bukan tipikal orang yang apa ya? Bukan tipikal orang yang ikut-ikutan juga sih. Kayak misalnya gua Tapi lu harus Snapchat. akuin coy, semua sosial media pernah lu cobain. Enggak. Ya walaupun nggak juga. Ya, maksudnya kayak Snapchat gitu. Gua nggak punya gua Snapchat. Terus apa lagi? Pinterest. Pinterest, gua ngikutin sih Pinterest gua. Ngikutin. Gitu-gitulah. Iya. Gue sih jujur aja sekedar lewat aja sih. Cuman ada juga yang sempet tahu nggak sih lo yang dari Indonesia itu yang namanya Salam Sapa. Gitu. Nah itu dia waktu itu Gue nggak terlalu concern sih Iya. pengembangan itu. Gua sempet ngikutin sih. Cuman gua nggak regis gitu. Pokoknya nih sosial media gua yang intens gua gunakan itu ada 3 sih sebenarnya. Facebook, Twitter, Instagram, udah itu aja sih sebenarnya kalau gua. Karena itu 3 itu punya ini yang berbeda gitu, fungsi yang berbeda gitu. Kalau gue Twitter sih paling masih. Twitter sih the best menurut gua Twitter. Jadi Twitter juga banyak advertising itu sekarang. Iya. Ya itu perkembangan
perkembangan aja kali ya. Iya. Tapi yang menarik ini sih berarti kalau menurut gua yang menarik dibahas dari sosial media tuh penyampaian kita dan ditanggapi oleh netizen gitu. Oh iya 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 nggak sih? iya. Gua ngerti itu maksud Itu lo. konteksnya ke arah mana tuh menurut lo? Sebenarnya pengen eksis ya kalau kayak gitu. Ya, ya sebenarnya nggak ada masalah ya. Iya nggak ada masalah. Cuman seru ya seru. Entah orientasi lo dari awal tuh menggunakan sosial media, entar pengen eksis, menganggap prioritas atau apapun. Kenapa? Itu kan termasuk opini, termasuk apa ya? Ya lo beropini kan dari sosial media. Itu kenapa dipermasalahin cuman orang lain yang belum tentu kenal sama lo, ya nggak sih? Iya. Kayak misalnya lo Terus jadi viral gitu. Iya. Walaupun gue belum pernah ya di apa? Berarti lo pengen merasakan dong. Situasi kayak gitu enggak, gue bingung aja gitu. Banyak yang bilang knowing before judging ya kan. Lo harus tahu dulu maksudnya apa, baru lo Bisa ngejudge dia judge gitu. dia itu maksudnya apa. Dan kalau misalnya lo tahu, lo juga nggak perlu memberikan persepsi negatif gitu ya sih. Iya. Menurut gue itu nggak perlu sih bagi orang yang apa ya sama-sama menggunakan sosial media gitu. Iya, soalnya dia si orang yang berkomentar itu juga pasti pernah melakukan hal yang seperti itu di komen atau ya dikasih masukan yang nggak enak pasti juga kesel dong. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Nah. Jadi seolah-olah tuh ketika dia beropini dari sosial media itu tuh salah sedikit aja, terus patut dibenci gitu. Ya nggak sih? Oke lah, emang apa pendapatnya salah kayak jelek-jelekin ini, jelek-jelekin itu, ya kan? Sebenarnya sih kalau menurut gua emang dia nggak suka aja sih sama orangnya, Iya. bukan karena postingannya kayak apa gitu. Emang kalau menurut gua ya ini menurut gua pribadi emang dia nggak suka aja sama orangnya. Lo mau posting apa ya gua tetap nggak suka gitu. Bener gak sih? Bisa jadi. Bisa jadi kayak gitu. Kalau udah sentimen dari awal gitu kan. Iya, gitu. Dan juga untuk orang-orang di sosial media ada yang ngebangun dirinya itu sebagai public enemy. Tahu gak sih, lo pernah denger gak? Dia jadi pengen Iya. dia pengen terkenal nih. Cuman kayak dulu zaman-zaman Kaskus juga kan kita kalau lo pernah ingat Kaskus kan dulu rewardnya apa cendol gitu. iya, cendol. Terus kalau misalnya fail dikasih bata gitu. Tapi lama-lama ada orang yang nyari bata. Iya. Mungkin sama ya. Iya, jadi dia emang ngebangun dirinya dia tuh sebagai public enemy gitu. Jadi emang wah kalau gua jadi diomongin sama orang-orang kayaknya gua bakal terkenal nih gitu. Mungkin dia capek kali berbuat baik nggak terkenal gitu kan. Menurut gitu sih nggak usah membenci pengguna sosial media lah maksudnya. Iya. Ya udah gitu dia berkomentar nggak usah ditanggapi secara berlebihan. Iya. Itu apa ya? Ya sama Membunuh karakter nggak sih? Walaupun dia kan ya misalnya Twitter ya, dia kan cuma tweet berargumen cuma 140 karakter, 140 ya. Ya 140 160 lah gitu. Set. Ya itu terserah dia lah, dia mau apa. Iya. Walaupun jelek-jelekin ya udah, lu nggak usah ngejudge ini itu. Contoh di Instagram gitu ya. Instagram juga. Contoh gini nih, ada temen gue di kantor gitu ngomong gini. Ada seorang lagi ngepost Instastory-nya itu lagi di klub gitu deh. Lagi enak lah. Lagi hangover lah gitu kan ya. Terus temen gue komentar gini, apaan sih orang kayak gini dipamer-pamerin. Ya sama aja kayak lu, misalnya lu lagi syuting lagi apa terus lu pamer-pamerin, orang pemikiran juga sama nih, ngapain sih orang lagi syuting di pamer-pamerin. Bener gak? Iya sih. Iya. Apa ya tanggapan kayak gitu? Sebenarnya nggak perlu sih. Itu lu ngebentuk sentimental aja dari diri lu sendiri. Ngebentuk sentimental terhadap orang lain menurut gua. Ya kenapa nggak diem aja gitu ya? Iya. Oh jadi gini tuh. Lu boleh lah berkomentar menurut gua yang bagus-bagus aja gitu. Mungkin kasih masukan gitu, bukan berkomentar dengan kata-kata yang nggak bagus lah gitu. Atau kritik tapi personal. Maksudnya, Yes. Lu face to face aja lah, nggak usah. Apalagi yang nyindir gitu, gue kesel banget aja. Ini parah. Itu nyindir tuh paling kesel gua asli dah. Aneh ini. Iya. Lu sama pengguna sosial media, lu nyindir ya kenapa nggak langsung direct aja kan? Iya. Gue tuh pernah tuh ngeliat tweet salah satu teman gue di Twitter, dia ngomong gini, kalau lu
kalau berani jangan ngomongin dari belakang dong, dia ngomongin nge-tweet kayak gitu. Iya, goblok. Terus gue mention lagi, lah ini tweet lo bukan ngomongin dari belakang ya, ya kan? Suka begitu ya? Suka begitu. Aneh, manusia, coy. Manusia gitu. Jadi apa ya, lu beranikan diri lah. Secara personal bener kata Ipol tadi. Secara aja. personal tuh lebih enak gitu. Jadi lebih dapat nggak. Jadi tuh lu jangan mengundang orang lain untuk membenci dia gitu. Ngerti gak? Iya, justru itu ngurangin kredibilitas lu sebagai pengguna sih. Iya. Contoh misalnya Ipol ya. Ipol nge-post foto di Instagram lagi lagi apa ya? Lagi hangover lah misalnya gitu. Misalnya ya. Nah, terus tiba-tiba gue komen lah di fotonya itu, apaan sih lo gitu kan, lagi mabok-mabokannya di share, Nora lo kan orang-orang juga pada baca, ngapain sih gitu, kecuali lo nge-line atau WhatsApp secara personal itu nggak apa-apa sih menurut gue ya gitu. Orang-orang jadi pengen tahu ada apa sih kalian gini. Iya ya kan sih. Nah, menurut gue yang kayak gitu kondisi-kondisi kayak gitu nggak perlu coy. Iya. Dalam bermedia sosial ya. Tapi gue lebih setuju tadi kata lo, ngapain sih lo nyindir gitu, gue benci banget sebenarnya. Iya. Sekali gitu. Memang. Iya. Aneh. Suka disentil-sentil gitu kan ya, supaya orang itu nyadar padahal mah bodo amat ya kan. Bahkan yang lebih tai kalau misalnya yang disindir sebenarnya lo nggak kenal coy. Itu lebih tai sih. Lo nggak kenal nih, cuman lo nyindir lah. Urusannya apaan? Iya. Orang juga apaan sih, kenal juga kagak kan. Jadi lo rindu gak sih sama sosial media yang dulu? Iya, kalau dulu kan ya udah having fun anjing. Iya. Lo mau nyari cewek, ya carilah. Lo mau ke konten porno segala macem, radikalisme, ya carilah. Tapi udah sebatas itu. Iya, having fun. Gua tuh rindu nggak ada peperangan di sosial media, nggak ada apa sih nyindir di sosial media gitu. Nulis dulu namanya nulis status ya. Nulis status itu yang seru-seru, yang lucu-lucu gitu kan. Ya, kalau emang lucu ya lucu gitu. Iya. Aduh, gue rindu banget. Sekarang juga banyak sih, Bray, misalnya kita ngeluarin apa? Ya status juga lah kayak di Instagram, di Twitter. Yang lucu-lucu juga banyak. Cuman lama-lama yang lucu-lucu ini bisa jadi kontroversi kalau sekarang sih menurut gua. Maksudnya kontroversinya gimana? Oh, jadi jokesnya dia gitu. Orang terlalu peduli, orang terlalu ngurusin sama setuju dan tidak setuju. Oh, bukan karena keseruannya itu. Ya, jadi orang ya, misalnya ini konteksnya komedi, misalnya konteksnya orang lagi ngelucu. Ya lucu, terus ada yang nggak setuju, jadi nyinyir. Oh terus, iya. Ada yang nggak setuju, jadi bahan apa? Untuk bersilang pendapat gitu. Ya, contohnya gini nih. Ada seseorang ngepost posting lah atau nge-tweet gitu. Wih, ini pandangan gua, lucu banget nih. Terus pandangan lu, apaan sih, garing ya? Maksudnya gitu kan? Iya. Ya, biarin aja ya. Iya. Kalau dulu seinget gua jarang nih peduli orang kayak gitu. Iya. Terus setuju nggak setuju, ya udah biarin aja. Jadi ngalir aja tuh. Seru banget dulu. Pokoknya gua rindu sosial media dulu sih. Ya kayak sebenarnya yang tadi balik lagi mau pamer mau apa ya, sebenarnya terserah yang ngepost juga sih. Cuman ya lo nggak usah nanggapnya negatif atau lo aja udah. Iya, husnuzon lah gitu. Jadi gimana ya? Sekarang kenapa sih yang menyebabkan hal itu, kenapa menurut lo? Apa tuh? Yang menyebabkan jadi sosial media dulu sama sekarang, kegunaan sosial media dulu sama sekarang tuh jadi ini orang jadi, kalau yang sekarang jadi banyak yang nyindir, jadi banyak yang. Nah itu tadi yang gue bilang, dari yang pertama kali gue bilang awal, kita menggunakan media sosial tuh indikator utama bersosialisasi. Jadi orang terlalu peduli. Iya. Tentang cara mereka ini bersosialisasi. Oh, jadi benar kata lo yang tadi yang pertama tuh, terlalu terprofile gitu ya. Ya nggak usah pedulin lah. Iya. Dia mau nulis apa kek, mau nge-share apa kek. Iya gitu. Kecuali pemerintah udah ngatur kok, ya kan? Iya. Kecuali itu bagian dari keluarga lo, boleh lah lo ngomongin gitu ya kan. Cuman ngomonginnya juga nggak di forum juga sih, nggak di situ juga, face to face juga sih menurut gua bagusnya. Iya. Ini efek pemerintah ngeluarin apa? Undang-undang itu misalnya, itu gara-gara apa sih? Kenapa pemerintah harus mengeluarkan
harus apa? Mengeluarkan undang-undang itu gitu. Orang gini, apa maksudnya? Orang yang misalnya ini konteksnya mencemarkan nama baiknya. Orang yang mencemarkan nama baik, kenapa harus diproses secara hukum? Ini apa ya? Mencoba berpikir berbeda aja sih. Kenapa harus diproses secara hukum? Ya itu Pau. Jadi yang kalau menurut gua Padahal apa? Padahal kalau misalnya orang jelek-jelekin orang lain atau orang yang dikenal, ya udah bodo amat, bisa nggak sih? Misalnya kita bodo amat gitu, iya nggak sih, bisa nggak sih? enggak. Kalau menurut gua enggak. Nyatanya banyak juga kan yang bodo amat. Ya banyak yang bodo amat, tapi banyak juga yang nggak bodo amat. Jadi contohnya gini, lu ngapain sih? Jadi gini nih, contoh gini, lu di Facebook nih nulis status gini, terus gua komen, itu kan dipublish gitu kan, itu publik gitu, orang pada tahu. Emang contoh lah, misalnya temen lu tuh 200, oke 100 orang tuh bodo amat. Kita nggak tahu 100 orang berikutnya itu kayak gimana gitu memandang lu gitu. Oh ternyata dia begini ya. Jadi yang nama lu tadinya bagus, tiba-tiba jadi tercemar gitu. Gara-gara si orang berkomentar seperti itu gitu. Ngerti gak maksudnya? Ya. Apa ya ini? Kayak ada penyimpangan dari tujuan awalnya menggunakan sosial media. Emang ada dulu ya punya niat menggunakan sosial media untuk menjadikan orang lain? Gak ada sih. Dari itu timbullah itu kan regulator-regulator yang meregulasikan itu. Nah itu kita tadi udah ngomong banyak banget ya kan. Terus gimana nih kesimpulannya dari semua ini? Menurut lo? Menurut gue ya lo menggunakan sosial media yang baik-baik aja lah gitu. Maksudnya lo nggak usah mainstream aja. Iya mainstream aja gitu. Jangan lu senang dibilang nggak mainstream lah gitu. Contoh gini nih, ada orang berpendapat kayak gini atau mau memamerkan kayak gini, udah lo nggak usah terlalu peduli lah, lu bodo amat, itu hidupnya dia kok gitu kan, dan nggak merugikan lu juga gitu, dan dia juga bukan siapa-siapa lo gitu, nggak merugikan gitu, kecuali dia ngepost ini dia merugikan lo, ngebuat lo miskin atau apa, itu baru lo boleh kesel gitu kan. Cuman selama dia nggak ngerugiin lo dan lo juga bisa senang-senang dengan hidup lo sendiri, lo ngapain peduliin orang di sosial media sih menurut gua kayak gitu. Dan satu lagi, gunakan sosial media yang baik lah, jangan yang contoh ada beberapa di Facebook ngomong bla 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 bla, sebarkan ini jangan berhenti di kamu. Kesel gak sih lo? Bikin viral. Itu bikin viral tuh. Goblok yang ketipu sih. Iya. Ketik satu, airnya surut. Bodoh amat anjing. Ketik satu airnya jadi surut. Iya, tai lah. Kalau lu gimana? Ya itu tadi yang gue bilang tadi sih, nggak usah terlalu peduli lah sama opini, apapun opininya lah, entah itu negatif, positif. Kalau menurut gue secara pribadi, gue nggak terlalu peduli sih. Maksudnya nggak terlalu peduli tuh nggak harus benci gitu. Ya kan? Ya bodo amat lah, dia menulis negatif ya udah. Kalau misalnya itu menyangkut atas nama lo, ya lo lakukanlah dengan secara bijak pak. Secara bijak dengan bukan face to face ya apa? Personal aja lah. Iya personal. Nggak usah dibenci, nggak usah mengintervensi orang untuk jadi benci dia dan sebagainya. Gitu. Lo intinya jangan ngebuat seseorang jadi public enemy gitu. Ya terus gitulah. Banyak ya ini ya, intinya kita rindu sih dengan sosial media dulu, rindu banget gitu. Awal mula sosial media itu munculnya sosial media untuk bersosialisasi gitu. Itu ini banget ya, apa namanya tuh dulu seru gitu kan. Segala sesuatu nggak ada beban gitu ya. Iya nggak ada beban, nggak kepikiran nggak apa. Kita mencari keseruan lewat media sosial, ya nggak mikirin tentang opini orang. Iya. Oh, sekarang jadi mikirin opini orang aja. Iya ngapain gitu. Takutnya anjing gua nge-share ini gimana ya? Iya. Tapi gue pernah Terus jadi gimana ya? Anjing. Tapi gue pernah gini. Gue nggak tahu lah. Gue melakukan kesalahan atau ini nggak salah, atau pernah melakukan sesuatu yang gue nggak tahu ini salah atau benar gitu kan. Tiba-tiba terhadap seseorang gitu kan. Tiba-tiba orang tersebut nulis status atau dan instastory-nya dengan yang menurut gue itu gue gitu. Jadi kepikiran, lo ngerti maksudnya? Oh iya. Gitu. Jadi misalnya gini. Ya itu jadi sarkas. Iya sarkas gitu, sarkas satir.
Jadi kayak gitulah. Jadi ya ini sih opini dari kita berdua aja sih sebenarnya. Jadinya tadi yang nggak mau mikirin jadi ke bawah. Iya ngap. Jadi kepikiran anjing gara-gara kalian yang terlalu mempedulikan Iya. opini orang. Jadi tuh kalian-kalian yang masih mempedulikan hidup orang di sosial media tuh membuat kita tuh jadi moody tau gak? Kita yang nggak peduli jadi moody anjing. Iya jadi moody anjir. Anjir gue jadi ngamut nih. Tai lah gue bilang gara-gara kayak gini. Jadi pikiran padahal tuh kita nggak tahu lo nyindir kita atau enggak gitu. Nyindir kita atau bukan gitu. Kita nggak tahu gitu. Cara nggak langsung mempengaruhi Pemikiran kita gitu. iya, mempengaruhi apa ya? Isi kepala kita anjing. Iya. Yalah mungkin gitu aja kali ya di episode pertama ini kita ngebahas sosial media. Kita udah ngomong panjang lebar sih tadi. Iya, awalnya sih kita pengen bikin 30 menit tapi kayaknya lewat nih. Ini kayaknya lewat. Nah, nggak apa-apa lah, bonus lah. Bonus beberapa menit buat kalian gitu. Ya pokoknya gitu ya, gua Pras pamit ya. Bye Pau. Selanjutnya bakal bahas apa nih? Nggak tahu juga. Oh enggak, nanti aja. Kita juga open request kok nanti. Open request. Iya, open request kita mau bahas apa, terserah sih gitu. Mungkin kalau ada yang request, kalau nggak ada ya udah kita nyiapin bahan-bahan Pokoknya sendiri. prinsip kita yang cari pembahasan yang relevan. Ya, yang relevan. Yang nggak Yang salah ada, juga. yang ada di kehidupan kalian. Heeh. Yang kita mencoba menuturkan pendapat kita secara jujur. Yang kita rasakan juga Yang gitu. rasakan. Jadi ini menurut pandangan kita, bukan menurut pandangan hal layak banyak gitu kan. Boleh setuju, boleh nggak setuju. Iya gitu. Dan balik lagi, ya gue hanya bisa bilang kalau ini pendapat kita berdua sekali lagi. Kalau misalnya lo Keberatan. ya keberatan ya tolong kasih masukan gitu. Atau nggak usah pedulin lah. Iya nggak usah pedulin, terserah lo lah. Iya, nggak usah berkomentar lah. Ya nggak usah komentar juga nggak apa-apa sih. Kalau nggak setuju dan nggak menarik, ya nggak usah komentar udah. Nggak usah komentar, lo diem aja. Diem aja, Nah, gitu yang kita. Cuman kalau kita kritik sih perlu lah gitu. Kritik masukan itu perlu gitu. Ya udah gitu aja kali ya. Kritik tapi nggak sifatnya nggak sentimental. Iya, kritik masukan membangun. Gitu aja kali ya. Gitu aja Ya deh. udah, sampai bertemu di episode berikutnya ya. Podcast Kacamata. Yo, Bye. bye.